Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Selamat tinggal lagi. Hari ini kita ngobrol dengan Dr. Dedi. Dia adalah Direktur Rumah Sakit Umum Martapura. Jadi Maluku Timur ini punya dua rumah sakit, satu Rumah Sakit Umum Maluku Timur dan Rumah Sakit Umum Martapura. Beliau adalah direktur di sini di Martapura. Banyak kisah yang akan kita gali dari beliau, dari mulai karir dia PNS tahun 2010, sempat juga jadi Direktur Rumah Sakit Islam, sekarang jadi Direktur Rumah Sakit Martapura. Pak, Mas Anwar, gimana? Apa yang bisa saya jelaskan ini? Dulu waktu jadi pegawai negeri sipil di mana Pak awalnya? Jadi awalnya saya lulus tahun 2006 akhir. Dari Unsri? Iya, dari Unsri. Saya angkatan 97. Ya mohon maaf karena keterbatasan biaya, maka saya stop out 2 sampai dengan 3 tahun stop out. Stop out karena maaf harta sudah saya habiskan, maka saya tersendat-sendat. Jadi waktu itu sama saya stop out berperang. Waktu itu peluru gak ada, jadi saya stop dulu 2 sampai dengan 3 tahun stop out. Hampir 3 tahun. Alhamdulillah 2 stop out karena maaf bulan terakhir saya masuk lagi. Harta sudah saya meneruskan kuliah, alhamdulillah akhirnya lulus juga. FK yang lain paling cepat dia 6,5 tahun, 7 tahun, saya 9 tahun. 9 tahun? Iya, tapi hanya nyampe juga. Enggak spesialis Pak Main? Enggak, itu saya berpikir saya dulu pernah hampir putus asa. Saya ngomong, ya Allah, kalau memang saya DO atau drop out, maka kuatkanlah saya, jangan sampai saya gila atau stres. Dan kuatkanlah iman saya, diri saya mau bekerja sebagai di kelurahan sebagai pelayan masyarakat, mengurus KTP. Sempat terpikir pegawai kelurahan ini. Iya, kalau seandainya drop out. Tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang pada diri saya, walaupun terhambat berkat bantuan Allah, hablumminallah dan hablumminannas, orang-orang lain maupun keluarga saya terdekat membantu saya, akhirnya saya bisa menyelesaikan studi S1 dokter umum walaupun tersendat-sendat 9 tahun. 2010 jadi pegawai negeri sipil. Setelah 2006 saya selesai, maka saya keliling-keliling dulu di Palembang. Berpetualang dulu dari klinik yang kecil. Saya pernah jaga 24 jam cuma dibayar 100.000. Tapi untuk bertahan hidup di Palembang itu di mana? Dulu pernah di klinik di Rumah Susun. Sudah itu klinik di kilometer 5, namanya klinik Ines. Ada juga waktu itu saya di Blue Dot. Blue Dot itu semacam perusahaan asuransi yang melayani kesehatan Blue Dot. Dan juga saya pernah bekerja di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Bunda Palembang. Muter-muter Palembang sekitar setahunan lebih. Alhamdulillah waktu itu ada program Pak Sahrial. Waktu Pak Sahrial jadi gubernur, wakilnya Profesor Dr. Mahyudin isi keliling dulu di Palembang. Itu ada program untuk berpetualang dulu dari klinik yang dari dana APBD provinsi. Ada program dokter keluarga kecil. Saya pernah 2.500 orang, 24 jam, 1.500 orang per KTP. Kalau dulu namanya itu Jamkesmas, maka itu tanggung jawab 1 orang dokter keluarga. Kami dibayar oleh provinsi, itu satu KTP itu dibayar 8.000 dikali 2.500 jadi 20 juta. 20 juta itu ada potongan-potongan, kami nerima sekitar 17.900. Jadi kami wajib dokter keluarga itu melayani 2.500 KTP, KTP personal atau Jamkesmas, itu sesuai dengan pendapatan kami. Nah kebetulan waktu itu Maluku Timur
saya bersama kawan saya Dr. Pahrul sekarang jadi spesialis bedah cuma dibayar 100.000. Tapi untuk bertahan hidup Di Palembang itu di mana, Pak? dulu pernah di klinik di Rumah Susun, sudah itu klinik di kilometer 5 ke timur, nyari sesuap nasi dan segumpal berlian. Segumpal berlian. Ya kalau dapat. Jadi saya hijrah. Ya memang waktu di Palembang saya keliling-keliling, penghasilan saya sekitar 3-4 juta atau maksimal 5 juta. Ini ada tawaran 20 juta secara kotor, punya bersihnya 18 juta. Saya praktek sendiri, saya rekrut karyawan sendiri, 2 perawat, 1 administrasi. Jadi saya beli obat sendiri, saya keliling. Jadi waktu dokter keluarga itu bukan sekedar ngobati. Kalau ngobati saya buka prakteknya jam 8 sampai jam 12. Sudah itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah selain itu saya keliling juga. Jadi kalau jam kesmas itu saya keliling. Benar nggak orangnya ini yang sesuai dengan data yang kami dapatkan dari BPJS waktu itu? Kalau kan BPJS ya. Saya keliling, ada nggak orangnya, ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada. Jadi saya keliling. Waktu itu saya dapat cuma 2 desa. Jadi Kecamatan Belitang, Desa Gumawang dan Desa Tegalrejo. Desa Gumawang itu ada KTP-nya sekitar, kartu jam kesmas sekitar 1.800, 700-nya orang Desa Tegalrejo. Jadi saya keliling. Jadi dokter keluarga bukan cuma sekedar mengobati, tapi kami juga promosi, preventif dan rehabilitatif. Jadi empat fungsi dalam kesehatan itu kan: preventif pencegahan, promosi itu gaya hidup sehat, kuratif itu pengobatan, dan rehabilitatif itu rehabilitasi, rehab. Nah jadi saya senang waktu itu, tapi alhamdulillah Tuhan berkehendak lain. Saya cuma nyicip 6 bulan. Yang dokter keluarga namanya klinik Ines. Ada juga waktu itu saya di Bludot. Bludot itu semacam perusahaan keluarga diputus, maka keluarlah jam soskes. Nah itu jadi ya ada hikmahnya semua. Saya stop, akhirnya saya menjadi dokter jaga di Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Umum Tulus Ayu yang ada di Gumawang Puncak 3 itu. Saya honorer di sana, saya jadi dokter jaga di posisi honor tuh, Pak? Iya, MOU. Ya? Jadi saya dapat uang jaga, alhamdulillah waktu itu mungkin 1 bulannya saya lupa ya 2 juta atau 3 juta. Nah itulah saya bisa bertahan hidup. Dari penghasilan 18 juta mungkin turun lagi. Pernah buka dokter praktek sendiri, Pak? Pernah buka dokter praktek sendiri? Enggak, masih itu lagi? Iya, karena kenapa? Kita kan jaga malam. Praktek yang dokter dari rumah sakit keluarga itu. Enggak, masih itu lagi? Keluar Gumawang. Jadi membagi waktunya agak susah. Jadi praktek juga kadang-kadang kalau orang datang minta tolong kita layani. Nah, alhamdulillah saya tes PNS 2009 akhir. Ya namanya kita mencoba. Dulu pernah tes PNS 2008 atau 2007 waktu di Palembang, tapi nggak lulus. Alhamdulillah kita tes di daerah karena persepsi saya mudah-mudahan daerah kompetensinya lebih kecil dan lebih ringan. Ada yang tes itu sekitar 40 dokter, yang dipilih 13. Nah saya terpilih salah satu yang 13 itu. Bapak tuh berarti dari umum, bukan TTT kan? Bukan umum. Jadi jalur umum, ya alhamdulillah berkat Itu Allah Subhanahu Wa Taala saya lulus. Oku Timur itu, Pak? Iya, 13 waktu itu zaman Pak Herman Delu jadi Bupati Oku Timur itu tahun 2009 akhir. Nah, saya lulus tahun 2010. Nah, jadi alhamdulillah. Itu memang sudah jadi masih praktek di Islam, ya, Islam sama di Gumawang. Nah, Gumawang saya ditempatkan di tempat yang iya, karena kenapa? Kita kan jaga malam, dokter jaga IGD, saya jaga di Rumah Sakit Umum Gumawang dan Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Jadi membagi waktu dari awal, dari nol, penghasilan saya sebulan cuma 200-300 ribu selain gaji PNS, dan juga saya sambil bekerja di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang dan sebagai dokter jaga. Tapi bertahap-tahap jadi kabit pelayanan, ujung-ujungnya pernah jadi direktur juga. Nah di situ saya mungkin saya belum MKes, belum MAS, tapi saya di situ di Islam itu saya belajar bagaimana kebutuhan unit-unit terkecil dari IGD, rawat inap, rawat jalan, bagaimana memanajemen pelayanan, bagaimana memanajemen keperawatan, bagaimana manajemen administrasi dan keuangan. Nah, disitulah mungkin saya ada bakal-bakal sedikit. Saya meniti karir, ya alhamdulillah berkat
belas kasihan dan juga Usaha dan doa. punya agak susah, jadi praktek juga kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Kadang kalau orang datang minta tolong kita layani. Muhammad Khalid Mawardi, saya diangkat. Nah, alhamdulillah kelas D Kabupaten Maluku Timur saya tes PNS 2017 sampai sekarang. Oh, 2017 mana ya? Mungkin bukan belas kasihan, Pak. Mungkin beliau melihat kemampuan. Mungkin enggak, itu semua tidak lepas ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mungkin berkat usaha dan doa saya. Saya tidak menyangka bisa jadi direktur Rumah Sakit Martapura. Sebenarnya sebelum itu saya kepengen jadi kepala puskesmas di Semendawi Timur. Kenapa Pak waktu itu? Nah, enggak, saya itu kepengen jadi raja kecil walaupun di Kecamatan. pelosok di Semendawi Timur, supaya saya waktu itu saya kepengen bisa menanam, bisa sambil berkebun, melayani masyarakat kecil di Semendawi Timur. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Saya minta ayam jago, rupanya dikasih kambing. Masih kambing. Selamat lagi. Saya ingat dulu waktu Polres ataupun Armet sering mengadakan donor darah. Iya. Beliau nggak 2009 akhir, ya namanya kita mencoba. Dulu pernah tes PNS 2008 dulunya Kumawang untuk kebutuhan yang butuh darah. Kita keliling juga. seberapa sulitnya Pak untuk mendapatkan donor darah itu Pak kalau di Jawa Timur sendiri? Sebenarnya maaf tidak sulit, tetapi kita itu harus rajin ke daerah-daerah dan rajin komunikasi dengan komunitas-komunitas. Contohnya ada klub lupa saya itu Kawasaki, saya lupa betul waktu di Palembang tapi nggak lulus. Dia rajin 3 bulan sekali. Alhamdulillah kita tes di daerah karena Kawasaki mereka ada komunitas, mereka masih saya. Mudah-mudahan daerah sampai 50 kantong komunitas, kompetensinya lebih hati, mengundang kami kecil dan lebih ringan. Ada tim Polres, ada yang tes itu sekitar 40. Kami keliling karena kenapa? Memang capek, tapi setetes darah itu berguna bagi yang membutuhkan. Karena darah tidak bisa kita ganti dengan obat. Darah harus dengan darah. Sedunia ini profesor paling pintar pun belum bisa membuat darah tiwan. Ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi dari donor darah itulah kami. Nah, mungkin disitulah saya meniti karir dari sosial kemanusiaan. Ya, dan alhamdulillah sekarang juga saya mendampingi Pak Bupati sebagai Ketua PMI. Saya sekretaris, walaupun maaf dengan kesibukan masing-masing berusaha untuk memajukan PMI Kabupaten Maluku Timur walaupun belum maksimal untuk saat ini. Silakan Bu Dokter yang dipilih 13. Nah, saya terpilih salah satu yang 13 itu. Bapak itu berarti dari umum, bukan DPT kan? Bukan umum. Jadi jalur umum. Samping selaku PNS, Bapak juga berbisnis di bidang beras organik. Gimana itu Pak? Bapak bisa terjun beras Bukan, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya itu suatu bentuk kepedulian. Suatu bentuk kepedulian, gerakan sosial kami nongki-nongki, kami duduk-duduk bersama kepada. Jadi intinya bagaimana, tapi itu mungkin belum. Alhamdulillah sekarang Kabupaten sudah menggalakkan organik. Ya alhamdulillah berkat yang ditanam seluruh petani Maluku Timur ini nanti organik semua. Tapi sulit untuk membuat organik semua. Untuk beralih ke padi organik karena tapi sulit untuk membuat, dan mungkin harga jualnya juga sekarang 15.000 Pak? iya ya belum sesuai ekspektasi, karena beras organik itu kalau memang sesuai dengan sertifikasi maka beras organik tersebut kalau di Korea atau di luar negeri itu sampai 36.000 per kilo. Kalau luar. Tapi pelan-pelan. Tapi memang beda organik Pak. Memang beras sehat itu ya? Iya beras. Jadi beras organik itu sekilas kita bicara bahwa beras itu dia tidak menggunakan pupuk kimiawi. Jadi alami. Iya, jadi dia mungkin airnya tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimiawi, dan pupuknya tidak memakai pupuk kimiawi, dia memakai pupuk dari pupuk kandang atau pupuk hijau. Jadi intinya dari daun-daunan atau dari kotoran-kotoran hewan, baik itu sapi, kambing, itu. Iya, nah itu beras organik. Mungkin beras organik sudah banyak alhamdulillah di BK12, di BK8, Karangsari, BK8, Pak Kadir itu ya Pak Kadir, kalau itu Pak Mahnuri, saya lupa, sudah ada titik-titiknya, tapi ya harganya juga sekarang beras organik kan 15.000. Kita juga berguyur. Pak, saya mau nanya Pak. Jadi ini kan lagi pandemi COVID. Iya. Masyarakat masih belum percaya dengan adanya virus
COVID-19 ini. Iya, iya. Bahkan mereka tanya virus COVID-19 ini Iya. pakai Iya, iya. kumpul rame-rame. Kalau Iya. bahkan mereka ya coba gitu. Benar nggak itu? Ya, kalau saya tetap di bawah panduan, di bawah komando Kemenkes dan Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten. Kalau saya pribadi membenarkan memang ada yang namanya COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Yang pertama kali terjangkiti di Hubei ya, Wuhan. ya Wuhan, mungkin provinsi Wuhan dan Hubei di Cina. Nah, jadi kita tidak bisa mengelak, ini adalah memang kehendak Yang Maha Kuasa. Sama seperti 100 tahun yang lalu kita juga pernah pakai belum tahun 1918 sampai dengan 1920 maka Kamera waktu itu. iya pakai belum. Pakai belum tuh? Ya, pakai belum itu suatu wabah. Nah, sampai sedunia 1918 itu yang mati 50 juta. Nah, jadi ini kita tidak bisa kita hindari, ini memang suatu kehendak Yang Maha Kuasa, diciptakanlah virus tadi, corona namanya, dan menjangkiti dia itu sebenarnya virus corona ini SARS tipe 2, jadi dia itu mirip SARS. Ada kan pernah dengar? SARS tipe 2, tipe 2. Jadi turunan dari SARS tipe 1 itu dia menjangkiti, dia mirip seperti MERS, flu burung dan SARS. Nah, tetapi mungkin daya tularnya dan daya mematikannya itu lebih dahsyat. Jadi banyak di dunia ini, Indonesia dan juga sekarang juga kan Donald Trump pun kena virus. Jadi intinya tidak usah kita percaya bahwa ini hoax. Ya kalau hoax kasihan yang mati-mati. Memang virus ini menyerangnya dia yang rentan, yang risiko, contohnya orang lagi usia, iya, yang imunnya rendah. Yang kedua, yang ada penyakit lain, kencing manis, darah tinggi, jantung. Jadi dia itu menyerang yang memang imunnya lebih rendah, dan juga mungkin anak-anak dan penyakit-penyakit bawaan. Nah, kalau kita intinya tetap kita ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Pak, itu timbulnya tuh dari mana, Pak? Yang maksudnya itu dari Wuhan, Cina itu timbul adanya virus itu dari bahan makanan. Kalau banyak yang curigai, oke, kayak salah. Tapi kalau saya, menurut pendapat saya yang logika, jadi penduduk Wuhan itu dia itu sudah melanggar norma-norma kehidupan yang alami. Mereka sudah nyeleneh. Contoh ada di video itu makan kelelawar, makan ular ya, kelelawar, ular, terus binatang-binatang yang kalajengking. Nah, itu semua sebenarnya kalau dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Contohnya kelelawar. Kelelawar itu dia itu nalong. Jadi siang dia tidur, malam dia keluar. Jadi kelelawar itu rupanya suatu binatang menampung kuman-kuman bakteri yang mematikan. Maksudnya menampung kuman bakteri yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Iya, untuk ditampungnya di dalam kelelawar. Tetapi kita dengan enaknya kita masukkan di sop, kita makan mentah, akhirnya yang namanya bungkus tadi terbungkus maka pecah. Nah, pecahnya mungkin kemungkinan itu. Ini dalam kajian kita logika, karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Oh, jadi Pak, intinya kelelawar itu diciptakan Allah untuk menyimpan bakteri virus yang ada di dalam tubuh dia. Yang ada di dunia ini. Ya, dalam tubuh dia itulah yang memang diikat, dia tidak pecah. Ya. Contohnya kelelawar, dia kalau kena sinar matahari kan nggak mau dia kan, dia tidurnya ngalong, di kegelapan, di gua-gua. Tapi itu mungkin logika. Dan juga seperti kelabang, kalajengking, tikus, itu semua binatang yang Allah ciptakan untuk dimakan, bukan untuk dimakan, untuk menampung virus. Iya, untuk menampung bakteri-bakteri, jasad-jasad benih yang mematikan. Pak, sejumlah ilmuwan dunia Pak, bahwa COVID-19 tidak akan hilang sampai mungkin 3 atau 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau menurut kajian dari ilmiah dan dunia kesehatan seperti apa? Kalau saya ya bukan ahlinya, tapi dalam logika saya berpikir bahwa kemungkinan ya 2 tahun ke atas mungkin sudah stop, karena ini kan namanya bumi ini mempunyai siklus alami yang selesai. Tapi ini perkiraan saya yang tidak berdasar, tetapi kita ikuti pagar blok waktu itu 2 tahun sejarah. Iya, kemungkinan sejarah ini berulang. 100 tahun sekali sejarah berulang. Seleksi alam. Karena kenapa? Karena kita sudah merusak tatanan kehidupan di bumi.
Kenapa kita harus maaf kembali ke alam, back to nature? Ya, nenek-nenek moyang kita dahulu, dia cinta bumi, dia cinta lingkungan, dia maaf. Contohnya ikan nggak diputas banyak-banyak untuk memperkaya diri sendiri, cukup untuk makan saja. Lautan juga dimakan untuk cukup. Tapi sekarang bagaimana hasil bumi maupun isi perut bumi, baik itu di laut, di darat, itu diambil sebesar-besarnya untuk memuaskan keserakahan kita sebagai manusia. Yang masuk akal aja. Iya itu. Jadi intinya, kalau kata Pak. ya, jadi intinya kita Mas Anas, Mas Adi, intinya ya kita syukuri dan kita bersabar. Syukuri dan nikmati, kita bersabar bahwa semua ini tetap kita jangan terlalu menyepelekan dan jangan terlalu takut. Mungkin kalau nyanyian PGPLA itu sedang-sedang saja. Kalau kita terlalu takut, nggak bisa bergabi lagi. Kalau kita terlalu menyepelekan, nanti kena COVID. Tapi yang penting adalah masyarakat harus taat protokol kesehatan. Protokol kesehatan, Boleh kuat daya tahan tubuh masing-masing. Satu lagi Pak, Silakan. moto Bapak untuk menjalani kehidupan ini Pak? Kalau saya Moto mungkin motonya itu ya kita untuk air mengalir aja lah. Air mengalir, terima apa adanya. Kalau memang ada masalah ya kita selesaikan. Intinya kita happy aja lah. Intinya ngapain kita pusing-pusing? Karena semuanya sudah diakui yang Maha Kuasa. Mau kita mati besok, mau kita jadi, intinya satu, kita mengalir, kita usaha, ya kan? Satu, kita berdoa, lalu kita tawakal. Jadi intinya kita mengalir, kita usaha, manfaat kita sebanyak-banyaknya kepada orang lain, baik diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain kita beri manfaat kepada yang banyak. Contoh kan sering disebutkan oleh kiai ataupun para ulama, khairun nas anfa'un linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Nah itu. Jadi intinya kita mencoba berusaha untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh sekalian alam. Tapi rahmat bukan ya, kita usaha dan kita bersih sayang, mungkin kepedulian, berdoa, lalu kita tawakal sesama manusia. Jadi intinya ayo Tuhan, tumbuhan kita berikan, semuanya kita harus mencoba untuk manfaat kita sebanyak-banyaknya kepada alam. Jadi intinya Pak, moto Bapak itu Orang lain, baik diri kita sendiri. orang banyak. Iya itu. Satu lagi Pak, Silakan. hobi Bapak Pak selama ini Pak? Hobi saya hobi saya mungkin nyanyi. Tapi nyanyi walaupun suara saya nggak begitu bagus, saya berusaha untuk menyenangi seluruh genre musik. Baik itu musik daerah, contohnya ada kan musik daerah Sajojo, benar nggak ya? Iya. Atau Anjing Kacili, ya. Nah, mungkin Ombay Akas, ya. Lagu daerah. Itu juga jaya daerah. Nah, selain daerah juga mungkin lagu dangdut, dangdut ya Rumah Irama, Soes, Elvi Sukaisi, dan juga mungkin juga sekarang ini yang lagi gandrung mungkin koplo. Koplo Pia Palen, Nela Karisma, atau juga yang lagi sekarang ini koper-koper. Misalnya K-pop nggak? K-pop dulu pernah sekilas, tapi karena jangan didengar, mungkin kalau K-pop tuh Gangnam Style, jangan dulu tuh Gangnam Style ya. Nah, semua genre, baik keroncong, intinya semua pop. Mungkin pop zaman dahulu tuh kan lagunya Suci Dalam Tubuh atau Malaysia. Kalau sekarang ini saya lagi gandrung Malaysia, baik itu Ipang maupun Thomas Aria. Lagu Berbeda Kasta, Apalah Itu Cinta, Ialah Demi Cinta. Jadi intinya Bapak tuh Semua jadi keluarga kita, orang lain kita beri senang. Misalnya kayak saksofon Kenny G, benar nggak? Jadi semua atau taling Sunda, manfaat kepada yang banyak. Contoh saya senang. Bapak kan suka dulu juga Pak. Dulu. Tapi ini belum ada wadahnya untuk bergabung. Mungkin nanti saya akan bergabung kepada Pak Leo Budi Rahmadi atau nanti ada, supaya kita kembangkan budaya komudin ini supaya bangkit kembali. Karena budaya-budaya komudin banyak yang sudah punah ataupun sudah ditinggalkan oleh karena kemajuan zaman. Kemajuan zaman ini karena ada gadget, ada Android, ada internet, terus karena game, jadi hilang degradasi. Pernah ke pentas dulu Pak. Ya, tapi cuman kita sebagai kadam. Bukan acara-acara persatuan dokter, ya, acara disnatalis, acara pertemuan dokter seluruh Indonesia. Itu saya koas
diajak oleh kakak kelas untuk berperan sebagai mungkin kadam. Kan bukan gajah, kalau gajah nggak masuk. Pemegang gajah, pemegang perdana menteri, ratu, panglima, ya karena bapak saya Komudi Kota Negara, ibu Palembang daerah Tangga Buntung. Jadi wajar saya nggak bisa nyebut saya. Berarti asli pribumi Tangga Buntung itu pribumi mana, Pak? Iya, ibu saya Tangga Buntung itu pada tepatnya itu di kelurahan 32 Ilir, kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Bagian sebelah bagian ujung. Kan di Palembang ada Kertapati, ada Buntung, tempatnya Kertapati di pinggiran sungai Musi. Nah itulah saya dibesarkan di Palembang, saya sekolah di Palembang, akhirnya saya merantau dan pengen berbakti di Kabupaten Bogor Timur Tercinta. Mudah-mudahan doanya bisa sampai akhir hayat nanti bisa yang mungkin mati di sini atau mungkin mati di Palembang, tidak ada rezeki. Selalu berguna bagi orang banyak. Ya intinya usaha. Iya. Usaha. Mungkin ada lagi yang Itu cukup Bang Ali? cukup agak melenceng. Mungkin sama dia lagi tadi ngobrol dengan Dr. Dedi yang kan Direktur Rumah Sakit Umum Martapura. Semoga apa yang dia sampaikan bisa memanfaatkan kita semua dan menjadi inspirasi kita untuk lebih sukses ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.